Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih kita mau bangkit berdiri bersama, terlebih kita mau berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kembali kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Tuhan. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau penuh kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami Tuhan, baik yang hadir Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus berikan hati yang damai dan sukacita Tuhan, supaya kami dapat masuk dalam hadirat-Mu. Kami undang hadirat-Mu dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love. Oh Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari ungkap rasa syukur. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here
nyatakan terima kasih Tuhan, katakan thank you Jesus. Bawa rasa syukurmu ke hadapan Tuhan. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will pray. Biarlah suara surga terdengar, katakan terima kasih Tuhan, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will pray. Bersama dengan kami. Kami mau angkat segala penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami menyembahmu Tuhan. Engkau Tuhan yang membebaskan segala hati yang terbelenggu. Kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu. Ya Rama, Rama, ya Rama. Kami bawa hati kami menyembah Ya Rama, Rama, Ya Rama, Rama. Haleluya. Kami datang menyembahmu Tuhan. Kami bawa segala hati kami. Kami mau datang menyembahmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rama, Rama, Ya Rama, Rama, Rama. Rama, Rama, Rama. Kami percaya urapan Roh Kudus mencurah bagi tempat ini Tuhan. Irama kerama syekh dalam rama rama syekh rama ya rama 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 syekh rama ya rama 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 syekh. Irama kerama rama syekh dalam rama. Kami menyembahmu. Oh, kami undang hadiratmu Tuhan. Ya rama rama syekh rama 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 syekh rama 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 syekh dalam rama rama rama. Haleluya. Kami datang dengan rasa syukur kami ke hadapan Kau Tuhan. Kami menyembahmu. Kau membebaskan setiap hati kami yang terbelenggu Tuhan. Oh ya Rama Rama ya Rama ya Rama Rama Haleluya. Rama Rama di dalam Rama Rama Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menolong setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau yang menunggu segala hidup kami. Ya Rama Rama ya Rama 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 kami bawa api-Mu Tuhan. Kami bawa api urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh Rama 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 menjamah setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Oh Roh Kudus Kau tercurah di tempat ini. Rama Rama dalam Rama 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 oh Rama 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 ya Rama. Kami rasakan api-Mu tercurah di tempat ini. Terima kasih. Kami percaya Kau tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira pakar Rama syekh Rama. Amin. Wiyana Rama 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 syekh. Hallelujah Jesus. Terima kasih Tuhan tak pernah gagal. Sanggup pulihkan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Sanggup pulihkan janji
keselamatan setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami pada malam hari ini kami akan bersuka cita Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan. Mari yang bersuka cita pada malam hari ini boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Haleluya. Meskipun cuacanya dingin tapi kita mau tetap semangat memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Coba dikasih tos dulu kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Amin. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga gunung bawangku, Yaitu Allahku dan gunung batu. katakan bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga, amin. Gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga, amin. Penolongku, Yaitu Allahku dan gunung batu. katakan aku percaya, aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia aku selamatku, Percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Katakan aku percaya, aku percaya akan Dia. perlindunganku, aku percaya Akan Dia, adu keselamatan setiap kami Tuhan. selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, Tempat perlindungannya tinggi. Sekali lagi katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya Amin. akan Dia. Sekarang kau tandu keselamatan setiap kami Tuhan. Selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku. tempat perlindungan. Lebih dahsyat lagi bersamanya teman-teman. Katakan aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. tandu selamatku Percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindungannya, tempat perlindungannya tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kedinginan kira-kira? Kedinginan apa enggak? Coba disegel kanan kirinya. Ayo kita joget bersama gitu loh. Ajak malu-malu kalau memuji Tuhan. Amin. Coba diregangkan dulu, barangkali kedinginan ya. Ayo kita sama-sama sekali lagi memuji Tuhan. Masa memuji Tuhan cuma aku percaya, kayaknya kurang semangat gitu ya. Tapi kalau aku percaya kayak gitu ya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Satu Tuhan Yesus gunung batu kami. Haleluya Tuhan. Lebih bersemangat lagi ya.
menjamin hidup kita. jamin hidup. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Amin. Pokok bulu bagi setiap kali Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan pura. Setiap jamin hidup kami. Kau menjamin hidup. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari bertepuk tangan Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Sekali katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sebab Engkau Tuhan, awal dan akhir tetap sama kasih-Nya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami pada ibadah malam hari ini Tuhan. Kiranya kami akan memberikan sedikit daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati yang memberi maupun tidak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Persembahan Tuhan yang pertama boleh dijalankan. Gunung batuku
persembahnya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi kami mengerti ada satu pribadi yang tidak pernah mengingkari janjinya, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya Yesus. Karena segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Bukan karena Terima kasih Tuhan. melihat, Kami mau percayakan Engkau Tuhan. firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Karena melihat, Ini kerinduan setiap kami namun Tuhan, karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya
Bapa, di dalam nama Yesus, We bring before you this day, this hour into your hands. kami bawa saat ini Tuhan, waktu ini Tuhan, di tempat ini juga Tuhan kami bawa You have kepadamu. a special word for this house. Dan Kau punya yaitu pesan yang khusus untuk rumahmu ini Bapa. And I pray, oh God, that the hearts of the people will be ready to receive. Biarlah aku berdoa Tuhan, yaitu hati mereka Tuhan siap untuk menerima, So that the Holy Spirit will begin to speak to them face to face. sehingga Roh Kudus akan yaitu berbicara dengan mereka wajah dengan wajah. Because this is your time with your people. Karena ini adalah waktumu dengan umatmu. We are just your vessels, Lord. Kami hanya sebagai bejanamu Tuhan. Anoint this service with your power of your anointing. Urapi ibadah kami pada malam hari ini dengan urapan-Mu. Whatever you want to do with this place, Lord, we welcome your Holy Spirit to do it among us. Apapun yang Engkau mau lakukan di tempat ini, kami mengundang Kau Roh Kudus untuk melakukannya. So we pray for the unction to function in this house. Sehingga kami berdoa Tuhan, Kau terus yaitu melawat umat-Mu. Mobilize your people Engkau mobilisasi umat-Mu. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin, amin, amin. A very good evening to all of you. Selamat malam buat semuanya. Thank you. You can sense the presence of God in this house. Ya, terima kasih saya bisa rasakan hadirat Tuhan di rumah ini. I believe that something that God has placed in my heart. If you have your Bible, come with me to the book of Genesis, chapter 12, verse 7 to 8. Yaitu saya percaya Tuhan akan menyampaikan yaitu pesan firman-Nya. Mari kita buka di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7 dan 8. Yes, please. Oke. Kejadian 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. My friends, Teman-temanku, God is looking for each one of us to have a specific altar built for Him so that He can come and speak with you. dan Tuhan itu memanggil setiap daripada kita untuk membangun mezbah kita. Untuk kita membangun mezbah perjumpaan kita dengan Tuhan. Where there is presence of God, there is a place where He comes and sits and speak with people. Jadi ketika hadirat Tuhan ada dimanapun juga, Tuhan itu mau berbicara kepada umatnya. You know, even if you look at the non-believers, they also have their altar. Bahkan kau juga lihat ya, orang-orang yang belum percaya, mereka sendiri juga punya mezbahnya. Why do you think the Chinese have an altar, the Hindus has an altar? Why Christians we don't have an altar? Mengapa ya orang Chinese, orang Hindu, mereka punya mezbah altar ya? Kenapa orang Kristen itu tidak punya altar? The presence of God wants to come and sit and speak with you, but we don't have an altar for God to transact with us. Karena hadirat Tuhan itu mau datang kepadamu, berbicara kepadamu. Masalahnya kita ini tidak bangun mezbah kita. Let's look at Genesis 35 verse 1. Mari buka di dalam Kejadian 35 ayat yang pertama. Dikatakan Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Whatever it is, Apapun itu,
God wants us to be at the right place at the right time because He wants to speak with us. And through the altar that you are building, God is coming into that place. Ya, kapanpun juga Tuhan itu mau berbicara kepadamu. Dan saat engkau membangun mesbahmu, Tuhan itu mau datang dan berbicara kepadamu. That is why the topic of building a very personal altar is very important for you to keep God close to you. Jadi topik di mana engkau harus membangun mesbah altarmu untuk yaitu selalu dekat dengan Tuhan. Let's look at Hebrews 13 verse 15. Mari buka di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. What God is looking at in the altar so that you can bring yourself as a poured out or drink offerings unto God at His altar. Jadi apa yang Tuhan cari saat engkau membangun altarnya? Dan Tuhan itu mau berbicara denganmu. But honestly, there are many people's altar today is broken. Tapi jujurnya banyak orang mesbahnya, altarnya itu banyak yang sudah hancur. That is why God's people are fragmented everywhere according to their own belief system, and their value system are not aligned because the altar of God is broken. Karena meja altar persembahannya itu udah hancur, sehingga mereka itu tidak selaras lagi dengan apa yang Tuhan mau. So what happens when the broken altars are broken? The fire stop, the fire cannot come and descend and receive your offerings. Jadi apa yang terjadi saat mesbah itu yaitu hancur, engkau itu putus hubungannya. Let's look at Malachi chapter 1 verse 10. Mari buka di dalam kitab Maliaki 10 ayat yang pertama. Malachi 1 verse 10. Maliaki 10 ayat yang pertama. 1:10. Ya, Maliaki 1 ayat yang ke-10. Sorry. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. You see, if we are only going to God during the time that we have needs, God doesn't seem that He wants to fawn for your sacrifices that you are bringing before Him. Jadi saat ketika kita hanya datang kepada Tuhan saat kita membutuhkannya, Tuhan itu tidak akan menerima korban persembahan That's why kita. He's calling us to come and repair the altar, your personal altar, which means your personal relationship with God. Oleh karena itu Tuhan itu memanggil setiap daripada kita untuk membangun altar pribadi kita. Let's look at another confirmation from Isaiah 59 verse 1 and 2. Yaitu di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. My friends, Oleh that is teman-temanku, why something that is hindering people of God drawing closer to God because they have sin in their life, that is why their altars are broken. oleh karena itu ada sesuatu ya yang memutuskan umatnya hubungannya dengan Tuhan karena dosa, karena mesbah mereka sudah hancur, The spiritual hunger fades away. dan yaitu rasa lapar akan
kebenarannya The itu sudah power tidak of ada God lagi. is no longer available. It diminishes out of them. They Dan- cannot feel the vibration. They cannot feel the stirring of the Spirit inside of them anymore. Dan kuasa Tuhan itu tidak ada lagi, tidak ada getarannya lagi. So we're going to look at this story for today. Kita akan melihat cerita ini hari 1 Kings ini 18, di dalam 1 Raja-Raja 18 30 to 32. ayat 30 sampai 32. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 dan 32. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Amen. One more time. Ayat last 32, ia mendirikan batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. My friends, Teman-temanku, this is a season God is calling each one of us to repair our life before God. teman-temanku, ini adalah musim buat setiap kita untuk memperbaiki mesbah kita, altar kita. When your personal altar is repaired, God is going to come and He's going to visit you and supernatural things will begin to happen. Saat ketika mesbahmu itu diperbaiki, Tuhan itu pasti datang, hal-hal yang supranatural itu akan terjadi. He says here 12 stones were restored according to their place. Dan dikatakan bahwa 12 batu akan memulihkan tempat itu. What is the 12 areas in your life that you need to bring it into proper alignment before God? Jadi 12 hal apa yang kau harus yaitu serahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan itu bisa membuatnya itu menjadi benar. Only when all the areas of your life that are broken are placed at the right time, then God will come and consume your sacrifice. Hanya ketika semuanya itu menjadi benar, Tuhan itu pasti datang dan menghanguskan seluruh korban persembahanmu. My friends, what Teman-temanku, is these areas in your life that is holding you back from drawing yourself closer to God? dan hal-hal apa yang menahan engkau sehingga engkau yaitu tidak bisa mendekat dengan Tuhan. That's why God wants to restore your own altar. Oleh karena itu Tuhan mau engkau memulihkan mesbah altar pribadimu. Your family altar. Dan juga altar keluargamu. Your church altar. Dan juga altar Your gerejamu. city altar. Dan juga altar kotamu. Your community altar. Dan juga altar Your komunitasmu. nation's altar. Bahkan altar bangsamu. There is so many altars. When they are all restored, God is ready to visit you like never before. Ketika semua altar-altar itu dipulihkan, Tuhan itu siap untuk datang melawat engkau. Let's look at 1 Kings chapter 18 verse 38. Mari buka di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-38. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. My friends, Teman-temanku, this is not just a message for you. ini bukan hanya pesan hanya buat engkau saja. God is going to cause a personal revival in your own life. Dan Tuhan itu membuat yaitu kebangunan, yaitu dirimu pribadimu. He's going to give you authority wherever you go. There is an authority that is going to be restored to you. Dan yaitu akan memberikan kepadamu otoritas. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan memberikan otoritasnya kepadamu. God is actually purifying the church. Nah, Tuhan itu sebenarnya
memurnikan gerejanya, umatnya. Because He wants to give you power to prevail. Karena Dia mau memberikan kuasanya untuk Power to bisa heal. terjadi. Kuasa untuk Power to menyembuhkan. deliver. Kuasa untuk Power to melepaskan. start. Kuasa untuk Power to memulai. continue. Dan kuasa Power to untuk finish. meneruskan. Kuasa untuk Whatever desires menyelesaikan. that is in your heart. Apapun yang menjadi kerinduan hati The dalam altar, hatimu. when it's restored, power will come. Dan ketika altarmu, mesbahmu dipulihkan, kuasa itu akan datang. Let's look at the next verse 39. Mari lanjutkan Something happened when the fire ayat yang falls. ayat yang ke-39, 1 Raja-Raja 18 ayat ke-39. Sesuatu itu akan terjadi, sesuatu itu akan turun. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. My friends, Teman-temanku, God is ready to show Himself who He is among you. dan Tuhan itu siap untuk menunjukkan dirinya, siapakah dirinya. That's why the fire will bring personal repentance. Oleh karena itu api itu akan membawa pertobatan secara pribadi. The fire of God will bring transformation within your whole life. Dan api itu juga akan membawa yaitu transformasi di dalam hidupmu. It's going to cause you to rechange your own mindset from the old to the new. Dan itu akan mengubah pola pikirmu yang lama menjadi baru. There is a renewed faith will come rise inside of you. Dan bahkan ada yaitu pembaharuan iman yang akan datang. When the fire comes, Ketika api itu datang, something of the past will begin to end in your life permanently. dan sesuatu yang masa lalu itu akan berhenti. It cannot continue to be here in 2026. Dan itu tidak bisa diteruskan di tahun 2026. Let's look at verse 41 to 45. Mari buka di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah. Sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. My friends, Teman-temanku, this is a very classic story. ini adalah cerita yang sangat klasik. When the fire is about to come, after the fire, rain is coming. Dan yaitu ketika api itu datang, hujan pun datang setelah itu. God is speaking to us. Tuhan itu berbicara kepada kita. 7 times he prayed, he cannot see anything. But on the 7th time, something happened. An atmosphere of a size of a feet, it's shown to him. Dan dikatakan 7 kali dia berdoa, pada yang ke-7 kali muncullah yaitu sebesar telapak tangan. Sometimes we pray 1 time, we pray 2 times, we pray 3 times, we give up. Kadang-kadang kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali kita udah menyerah. And we don't see any effect of our prayers. Dan kita tidak melihat dampak daripada doa kita. But this man prayed Tapi- 7 times continuously without relentless. He hold on to what God has placed in his heart. Dan
orang ini berdoa 7 kali. Dia terus berdoa dan bersandar kepada Tuhan. My friends, you know what it means? Dan teman-teman, kau tahu apa artinya? Persistent prayer opens your heaven over your life. Ketika doamu itu engkau terus tekun berdoa, pintu sorga itu terbuka buat engkau. That's why you cannot pray one time and say, hey, it's automatic, it's like a magic. No, it doesn't work like that. Dan kau tidak bisa berkata hanya doa sekali saja itu pasti terjadi secara otomatis. Tidak seperti itu. But on the 7th day, on the 7th time, you can see it was only a small size of a feet. It was just a little bit of foretaste, but the true rain is coming. Nah, hanya yaitu ketika doa ke-7 kali hanya sebesar yaitu telapak tangan, tapi hujan deras telah datang. My friends, Teman-temanku, Isaiah 62, di dalam Yesaya 62 6 to 7. ayat 6 dan 7. Yesaya 62 ayat 6 Sending 7. a new season of your own personal prayer must be revived in this house. Oleh karena itu saya kirim ya, doa pribadimu harus yaitu dibangkitkan. This is the time, a new season of real prayer must be intensified to bring God down from heaven to earth. Ini adalah musimnya di mana engkau harus sungguh-sungguh berdoa sampai bisa membawa Tuhan itu turun dari langit ke sorga. Let's read. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. So Isaiah is telling the people of God, don't stop your prayer. Prayer must continue until you see God coming into your situation or even in your own life. Yesaya memberitahu kepada kita, jangan berhenti untuk berdoa, terus berdoa sampai engkau melihat hasilnya. He is asking us to rebuild the altar according to the pattern, the blueprint of heaven, so that you can actually bring the fire coming down from heaven to earth. Dia mendorong setiap daripada kita untuk membangun altar pribadi kita sehingga cetak birunya di sorga itu terjadi di bumi. God is preparing for a revival of His Spirit and a revival of His Word coming in together for God's people. Dan Tuhan itu mau yaitu kebangunan yaitu di dalam roh dan kebangunan di dalam firman-Nya datang bersama-sama. How many of you are actually ready to mend your broken altar? Dan berapa yang sungguh-sungguh mau membangun altarmu yang hancur? My friend, don't look to your left, don't look to the right, don't look to the world. It is time for you to look into God. Dan jangan lihat ke kiri dan ke kanan, jangan lihat juga kepada manusia, tapi inilah waktu untuk engkau terus pandang kepada The Tuhan. words you speak, the actions that you take will build you a personal altar where God will come and visit you and answer your needs. Jadi setiap kata-kata yang engkau ucapkan itu akan membangun kembali mezbahmu, dan sehingga Tuhan itu akan datang memenuhi seluruh kebutuhanmu. If we don't have the repentance and we don't have the mind to rebuild our altar, nothing will come into the altar in which we want fire to come down from heaven. Saat ketika kalau kita tidak mau ya membangun altar kita, memperbaiki altar kita, tidak akan terjadi apa-apa. Api yang menghanguskan itu tidak akan If your datang. prayer life is weakened, Kalau
yaitu kehidupan doamu ini lemah, God is calling you to strengthen you because He's going to give you the power to strengthen and power to rebuild according to the way that He wants you to build it. dan Tuhan akan memberikan kuasanya dan juga urapannya untuk engkau membangun kembali mesbahmu. If you are feeling that you are finding yourself far away from God, it's time God is drawing you back because He wants to reignite something, a fresh passion in your life. Kalau engkau merasakan engkau jauh dari Tuhan, Tuhan sedang memanggil engkau untuk menyalakan api itu kembali. I'm telling you, my friend, Saya beritahu kepadamu when teman-temanku, you begin to build your altar according to what God wants you to build, kalau engkau membangun mesbah pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, not just the fire is going to come, the rain is going to come also. bukan hanya api yang akan datang, bahkan hujan itu pun akan datang. Because the fire purifies you, the blessing will bless you. Dan api itu akan memurnikan engkau dan berkat itu akan memberkati engkau. That's why the time of drought, the time for us to see how God is going to turn the famine around and give you the blessing, it is the time. Jadi waktu ini di mana waktu kekeringan itu sudah selesai dan waktu untuk berkat itu sedang datang. The choice is in your hands. Pilihannya itu ada di tanganmu. You can hear the gospel. Engkau bisa mendengar Injil. You can come Sunday after Sunday, Friday after Friday. Engkau bisa minggu demi minggu datang, Jumat demi Jumat datang. If you don't repair your altar, nothing comes onto it. Kalau engkau tidak memperbaiki mesbahmu, tidak akan datang, tidak akan That's terjadi why the power apa-apa. is in your mouth. Oleh karena itu kuasa itu ada di mulutmu. If you open your mouth, it can open your destiny. If you close your mouth, it closes your destiny. Artinya ketika engkau buka mulutmu, artinya engkau membuka tujuanmu. Ketika engkau menutup mulutmu, artinya engkau menutup destinimu, tujuanmu. It's time for you to close your eyes and don't look at what is happening in the natural. Inilah waktu engkau menutup matamu, jangan lihat apa yang terjadi secara alami. What is written is more real than what you see in the natural. Karena apa yang tertulis itu lebih berkuasa dan daripada apa yang engkau lihat secara alami. Because the enemy is going to come against you with all the lies and deception that is getting into the world people, creating fear in your own heart. Karena si musuh itu akan datang ya, bahkan yaitu akan menciptakan rasa takut. You know, one altar from Elijah brought the whole nation turned before God in just one fire. Satu mesbahnya Elia itu memutarbalikkan seluruh umat Israel untuk kembali kepada One Tuhan. of you who do what God has called you to do will change the entire landscape of this Sidoarjo in this whole city. Satu mesbahmu saja itu akan memutarbalikkan semua kota Sidoarjo. One church can make a difference in the entire city. Dan satu gereja itu akan bisa membawa perubahan seluruh Because they kota. become territorial church. Karena mereka menjadi gereja teritori. You become influence church. Dan menjadi gereja yang They berdampak. become prophetic church. Dan menjadi gereja They yang become profetik. apostolic church. Dan menjadi gereja They become apostolik. healing center for all the people around. People will come to you. Dan menjadi pusat kesembuhan. Orang-orang itu berduyun-duyun datang kepadamu. It's a place where the worship, when they worship, heavens are open. Dan yaitu tempat di mana ketika mereka menyembah, sorga itu terbuka. That is the effect of a repaired altar. Itulah efek daripada altar yang diperbaiki. Are you ready? Apakah engkau siap? Because God is ready to turn things around for you. Karena Tuhan itu siap
untuk memutarbalikkan semuanya di dalam hidupmu. My friend, Teman-temanku. God does not do magic. Ya, Tuhan itu tidak buat Our magic. God is a God of miracles. Tuhan kita ini adalah Tuhan pembuat When the fire mukjizat. came, it's like a miracle in the entire nation of Israel. They haven't seen fire coming and consume the sacrifice. Nah, ketika api itu datang, itu mengubah semuanya. Enemy cannot stop you. Musuh itu tidak bisa memberhentikan engkau. The enemy can beat around, put all the fire, play witchcraft, play everything that they want. But that kind of things will never affect you. Yaitu si musuh itu bisa aja lakukan banyak sekali, bahkan datang dengan perdukunannya, tapi itu tidak membuat, yaitu memberikan dampak kepadamu. The prophet of God knows his God. Dan Nabi Tuhan Elia kenal siapa Tuhannya. That's why he can say, you do whatever you want. Nah, oleh karena itu dia berkata kepada Nabi Baal itu, engkau lakukan apa yang kau mau. But nothing will come. Tapi tidak ada terjadi apa-apa. But when the true man of God comes in to bring altar of God restored, fire is going to come. Saat ketika hambanya, nabinya yang benar itu datang, yaitu api itu datang dan turun. One day, Satu hari, one whole city, an whole nation change. dalam satu hari, satu kota, seluruh bangsa berubah. God is looking at you today. Oleh karena Tuhan mencari engkau hari ini. Are you willing to build your own altar? Apakah engkau mau itu membangun mesbah altar When pribadimu? your prayer doesn't stop day and night. Ketika doamu itu tidak berhenti siang dan malam. The eyes of the Lord is on you. He's searching those eyes, their hearts that are loyal towards Him, and He's going to heap upon you the rewards of faithfulness. Dan mata Tuhan itu tertuju kepadamu. Bahkan dia menjelajah semuanya. Dan Tuhan itu akan menurunkan berkatnya kepadamu. If your heart is hardened, it's time for you to soften your own heart. Kalau hari ini hatimu keras, inilah waktu untuk yaitu melembutkan hatimu. If your mind cannot be able to trust God's word in your life, it's time for you to get your life, your mind to be transformed by the renewing of God's word. Nah, saat ketika pikiranmu tidak bisa percaya akan firman Tuhan, inilah waktu untuk kembali memutar pola pikirmu untuk percaya kepada If Tuhan. your eyes have never seen what the Lord is doing, ask Him to open your blind eyes that you may see. Dan ketika matamu ini belum bisa melihat, minta Tuhan untuk membuka matamu yang buta ini sehingga engkau mampu melihat. If you have not heard the voice of God speaking to you, it's time for Him to open your deaf ears. Kalau saat ini telingamu belum bisa mendengar suara Tuhan, minta kepada Tuhan untuk membuka yaitu telingamu yang tuli ini. My friends, Teman-temanku, no eyes have seen, no ears have heard, neither has it entered into the hearts of men what has God has in store for those who love Him and call according to His purpose. yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan timbul dalam pikiran, Tuhan itu memberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi My Dia. friend, revival is now. Teman-temanku, kebangunan rohani saat ini. If you can believe in it, Kalau engkau bisa percaya you can possess your miracle. dan engkau bisa memiliki mukjizatmu. God is about to change your life. Dan Tuhan itu mau mengubah hidupmu. That's why you cannot go into the presence of God and come out the same. Oleh karena itu engkau tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Setelah itu engkau keluar dalam keadaan yang sama. That's why anyone who goes and build altars for God, their life will never be the same because they carry God in their life. Oleh karena itu setiap mereka yang membangun mesbah mereka, altar mereka, mereka itu tidak akan sama lagi karena mereka selalu membawa hadirat Tuhan. I declare to you, Aku deklarasikan maybe you kepadamu, can stand to your feet. kau bisa bangkit berdiri.
Can I have the musicians? Bisa pemain musik bisa maju.